Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Rebecca Kristanti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah hermeneutik tentang menafsirkan Alkitab. Di sini saya mengambil perikop tentang Markus 14 ayat 32 sampai 42. Judul perikop di sini yaitu di Taman Getsemani. Baik, nah kita akan memulai penafsiran ini dengan observasi ayat. Yang pertama yaitu kita akan mengobservasi ayat 32. Nah, di sini dikatakan bahwa lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, sini memiliki banyak pertanyaan. Yang pertama yaitu kemanakah Yesus dan murid-muridnya pergi? Itu jelaskan bahwa Yesus dan murid-muridnya pergi di Getsemani. Yang kedua yaitu siapa yang pergi bersama dengan Yesus ke Getsemani. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa maka sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Jadi yang pergi bersama-sama dengan Yesus yaitu murid-murid Yesus. Kemudian yang ketiga, siapa yang pergi ke Getsemani? Nah, yang pergi ke Getsemani yaitu Yesus dan murid-muridnya. Yang keempat yaitu apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, yang kelima, siapa yang akan berdoa? Situ yang akan berdoa yaitu Yesus. Di situ apa yang dilakukan Yesus di Getsemani. Nah, yang dilakukan Yesus di Getsemani yaitu berdoa. Nah, ini di ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-33. Di sini bunyi ayatnya yaitu dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Nah, sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu siapa yang dibawa oleh Yesus? Situ dikatakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang takut dan gentar? Situ yang merasa takut dan gentar itu yaitu Yesus. Yang ketiga yaitu siapa yang membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, di situ Yesuslah yang membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Next. Nah, di ayat yang ke-34, ayat yang selanjutnya 34, terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dikatakan Yesus kepada ketiga muridnya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yang pertama di sini yang dikatakan Yesus yaitu hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Nah, jadi di sini yang dikatakan Yesus yaitu hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggal di sini dan berjaga-jagalah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang hatinya sedih? Di sini dikatakan bahwa Yesus merasa hatinya sangat sedih. Yang ketiga yaitu siapa yang disuruh Yesus untuk berjaga-jaga? Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-murid yang diajak Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang keempat, siapa yang berbicara kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Situ dikatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaan yang kelima yaitu siapa yang diajak bicara Yesus? Di situ ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Next, ayat yang ke-35. Di sini ada tiga pertanyaan hasil observasi. Yang pertama yaitu siapa yang merendahkan diri ke tanah dan berdoa. Sini dikatakan bahwa Yesus. Yang kedua yaitu apa yang dilakukan Yesus. Kemudian yang dilakukan Yesus yaitu merendahkan diri ke tanah dan berdoa. Yang ketiga yaitu apa yang Yesus doakan. Sini Yesus berdoa bahwa sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Oke, next. Ayat yang ke-36, isi ayatnya yaitu katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, dari sini terdapat tiga hasil observasi. Yang pertama, apa yang Yesus katakan dalam doanya. Di situ dikatakan bahwa ya Aba, ya Bapa.
tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, observasi yang kedua yaitu Yesus berdoa kepada siapa? Dari sini yaitu Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Nah, yang ketiga yaitu apa yang Yesus rindukan untuk diambil daripadanya. Yesus rindu bahwa Yesus ingin bahwa cawan yang akan dilalui Yesus ini diambil daripadanya. Dikatakan bahwa setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Nah, di sini setelah saya observasi, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang datang kembali dan mendapati ketiga muridnya tidur? Di situ ada Yesus yang mendapati mereka tidur. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang berkata kepada Simon? Di situ yang berkata kepada Simon ada Yesus. Yang ketiga yaitu Yesus bertanya kepada siapa? Itu Yesus bertanya kepada Simon, apakah kau tidak bisa berjaga-jaga selama 1 jam saja? Itu Yesus yang bertanya kepada Simon. Yang keempat yaitu siapa yang sedang tidur? Itu ada Simon, Yakobus dan Yohanes. Namun yang situ yang diajak bicara itu Simon. Oke, baiklah, ayat yang ke-38 dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurun tetapi daging lemah. Nah, di sini saya mendapatkan observasi dalam ada 3 observasi pertanyaan. Yang pertama yaitu siapa yang disuruh berjaga-jaga dan berdoa? Di situ ada ketiga murid Yesus yang dibawa Yesus yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yang kedua yaitu siapa yang menyuruh untuk berjaga-jaga? Di situ Yesus menyuruh mereka untuk berjaga-jaga. Nah, yang ketiga yaitu apa yang Yesus katakan? Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oke, next ayat yang ke-39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, sini ada 2 observasi pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus pergi dan berdoa kembali. Nah, jadi setelah Yesus berkata kepada ketiga muridnya untuk menjaga-jaga, maka Yesus pergi kembali. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang pergi dan berdoa? Itu yang pergi dan berdoa yaitu Yesus. Next, ayat 40. Di sini ada 3 pertanyaan hasil observasi. Yang pertama yaitu siapa yang kembali dan melihat muridnya sedang tidur? Yesus. Nah, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-40 yaitu dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Di situ terdapat 3 observasi. Yang pertama siapa yang kembali dan melihat muridnya sedang tidur. Di situ dikatakan bahwa Yesus kembali dan melihat muridnya sedang tidur. Yang kedua yaitu apa yang dilakukan ketiga murid Yesus saat Yesus kembali. Nah, saat Yesus kembali, Yesus melihat ketiga muridnya sedang tidur. Kemudian yang ketiga, siapa yang matanya sudah berat? Nah, situ dikatakan bahwa mata mereka sudah berat. Nah, situ dikatakan mereka ini adalah ketiga murid Yesus. Ya. Ayat yang ke-41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Nah, di sini ada 5 pertanyaan hasil observasi. Yang pertama yaitu berapa kali Yesus kembali kepada murid-muridnya? Jadi Yesus kembali kepada murid-muridnya setelah Yesus berdoa dan kembali kepada murid-muridnya. Itu Yesus 3 kali Yesus kembali. Yang kedua yaitu siapa yang disuruh Yesus tidur dan beristirahat? Yang disuruh Yesus tidur untuk beristirahat yaitu murid Yesus. Siapa yang kembali untuk ketiga kalinya? Sini yang kembali untuk ketiga kalinya yaitu Yesus. Siapa yang akan diserahkan ke tangan orang berdosa? Yaitu anak manusia. Nah, sini yang kelima, pertanyaan kelima yaitu kemana anak manusia akan diserahkan ke tangan orang yang berdosa.
Next, ayat yang ke-42. Sini dikatakan bahwa bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, sini kita akan mengobservasi dua pertanyaan dalam ayat ini. Yang pertama yaitu siapa yang memerintahkan untuk bangun? Situ Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk bangun. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa mereka diperintahkan untuk bangun? Karena Yesus berkata bahwa karena dia yang akan menyerahkan aku sudah datang. Nah, oke. Kedua yaitu kita akan menafsirkan tentang latar belakang atau konteks. Dan di sini di ayat yang ke-32 yaitu dikatakan bahwa lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah, Getsemani di sini adalah sebuah tempat atau lokasi yang letaknya di daerah Yerusalem. Oleh karena itu, kalimat ini termasuk ke dalam biografis. Nah, next. Oke, latar belakang konteks yang selanjutnya masih di ayat yang ke-32 dikatakan bahwa kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya ini adalah suatu bentuk latar belakang sosial, di mana Yesus melakukan melakukan latar belakang sosial pada murid-muridnya. Mereka berbincang-bincang. Itu termasuk latar belakang sosial karena Yesus berinteraksi dengan murid-muridnya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk sementara ia berdoa. Berdoa merupakan salah satu latar belakang keagamaan. Nah, jadi dalam kalimat ini, dalam ayat 32b ini dapat ditemukan dua latar belakang, yaitu latar belakang sosial dan latar belakang agama. Next. Oke, di sini kita masuk ke ayat yang selanjutnya yaitu ayat Markus 14 ayat 33. Nah, di sini berisi bahwa dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Dalam kalimat itu ayat Markus 14 ayat 33. Nah, di sini berisi bahwa dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Dalam kalimat ini disebutkan 3 nama murid Yesus. Nama di sini yaitu dapat melatar belakangi budaya. Oleh karena itu dalam kalimat ini, dalam ayat ini yaitu terdapat latar belakang budaya. Next. Oke, di ayat yang selanjutnya Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah. Nah, ayat ini melatar belakangi budaya karena di saat seseorang merasa sedih, maka orang tersebut juga memerlukan teman untuk menghibur dan menemani di sedihnya. Nah, ini sudah menjadi budaya dan ayat ini juga bisa melatar belakangi sosial karena di dalamnya ada interaksi yaitu perkataan Yesus kepada muridnya. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa di dalam ayat ini ada dua latar belakang yaitu sosial dan budaya. Di ayat yang selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 35 dikatakan bahwa ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa ia merebahkan diri dan berdoa. Berdoa di sini memiliki arti agama karena dalam ayat ini tidak hanya berdoa saja, tetapi juga ada pengharapan supaya apa yang akan terjadi lalu atau lewat dan tidak terjadi kepadanya. Jadi latar belakang dari ayat ini yaitu agama. Oke. Di ayat yang selanjutnya yaitu ada Markus 14 ayat 36. Sini isinya itu katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, dalam ayat ini berisi tentang isi doa Yesus yang ditujukan kepada Bapa yang di surga. Maka dari itulah terbelakang ayat ini adalah agama. Next, Markus 14 ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?
Ayat ini berisi tentang Yesus yang bertanya kepada Simon, apakah ia tidur? Maka dapat dikatakan bahwa ayat ini dilatar belakangi oleh sosial. Nama Simon Petrus sendiri dilatar belakangi oleh budaya. Oleh karena itu, latar belakang ayat ini yaitu sosial dan budaya. Okay, next. Di ayat yang selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 38 dikatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurun tetapi dari lemah. Dan di sini dapat diartikan bahwa ayat ini masih berisi tentang perintah. Berisi tentang perintah untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang ayat ini adalah agama. Ayat yang selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 39. Dikatakan bahwa lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga. Nah, dalam ini kita dapat mengartikan bahwa Yesus kembali berdoa dengan isi doa yang sama dengan yang sebelumnya. Maka latar belakang ayat ini yaitu agama. Kenapa? Karena situ Yesus tetap berdoa. Doa yaitu termasuk dalam latar belakang agama. Kemudian next ayat yang selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 10 yang berisi yaitu dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ayat ini yang mengatakan bahwa mata mereka berat maka mereka tertidur. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang ayat ini yaitu budaya. Karena ketika mata seseorang sudah berat maka mereka akan merasa ngantuk dan tertidur. Ayat selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Dalam ayat ini terdapat kalimat perintah berarti bahwa terdapat juga percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang ayat ini yaitu latar belakang sosial. Oke, selanjutnya ayat yang selanjutnya itu Markus 14 ayat 42. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, dapat kita lihat bahwa ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang latar belakangnya adalah sosial. Oke, kita masuk ke dalam kata ganti dan penghubung. Di sini dalam ayat yang pertama yaitu dikatakan bahwa lalu kata lalu ini termasuk kata penghubung lampau yang sudah dilewati. Nah, kemudian sampailah Yesus. Di sini termasuk kata benda dan ini termasuk ke dalam kata sambung. Murid-muridnya ini termasuk dalam kata benda. Ke suatu tempat bernama Getsemani ini merupakan keterangan tempat. Kata Yesus merupakan kata benda, kepada murid-muridnya kata benda di sini. Sementara aku berdoa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa durasi sementara aku berdoa. Nah, sini termasuk kata kerja sekaligus kata perintah. Okay, next. Dalam ayat yang dan ini kata sambung Yohanes kata benda sertanya di sini berarti Yesus. Nah, di sini karena merupakan kata sambung. Yesus yang mengajak mereka. Nah, kemudian ia kata benda sangat takut kata sifat dan ini kata penghubung gentar ini kata sifat. Okay, next. Oke, dalam Markus 14 ayat 34, lalu ini kata sambung, katanya kepada mereka, ini kata ganti orang ketiga yang merujuk kepada ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini merupakan kata ganti orang ketiga. Nah, di sini hatiku sangat sedih, merupakan kata sifat. Seperti ini merupakan kata penghubung, mau mati rasanya ini kayak merupakan termasuk dalam kata sifat. Tinggal di sini dan berjaga-jaga tinggal di sini dan berjaga-jagalah masuk ke dalam kalimat yang menyatakan perintah. Oke, di ayat yang selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 35. Ia di sini kata benda
maju sedikit, ini kata kerja dan keterangan. Merupakan kata kerja, diri merupakan kata benda, ke tanah merupakan keterangan, dan merupakan penghubung, berdoa merupakan kata kerja, supaya merupakan kata penghubung untuk menandai suatu tujuan dan harapan. Sekiranya mungkin merupakan menunjukkan pendapat yang berdasarkan dugaan atau perasaan. Saat itu merupakan menunjukkan keterangan waktu yang jauh, lalu menunjukkan penghubung dari merupakan penghubung, padanya menunjukkan penghubung ke kata benda. Ya, di sini yaitu Yesus. Next, ayat yang selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 36. Katanya ini termasuk ke dalam kata benda. Nya di sini yaitu merujuk kepada Yesus. Ya Aba ya Bapa, kata benda. Tidak ada yang di sini yaitu penghubung. Mustahil di sini yaitu artinya tidak mungkin. Bagimu ini bagimu merujuk kepada kata benda. Mu di sini yaitu merujuk kepada Bapa. Nah, ambillah merujuk kepada kalimat yang menyatakan perintah. Cawan di sini yaitu kata benda. Ini dari kata dari ini merujuk kepada penghubung. Tetapi ini merujuk pada penghubung. Janganlah ini merujuk pada kalimat yang menunjukkan larangan. Kemudian kata yang merujuk pada penghubung, aku merujuk pada kata benda, kata aku sendiri ini merujuk pada Yesus. Nah, kehendaki kalimat yang menunjukkan keinginan, melainkan merupakan kalimat yang membandingkan. Apa yang di sini yaitu penghubung. Engkau ini termasuk dalam kata benda yang merujuk pada Bapa. Karena di sini yaitu konteksnya itu Yesus berdoa kepada Bapa. Kemudian kehendaki depan kalimat yang merujuk kepada keinginan. Oke, next. Kata ganti selanjutnya yaitu Markus 14 ayat 37. Setelah itu merupakan kata ganti kata penghubung. Nah, ia di sini merupakan kata ganti kata benda. Datang kembali di sini yaitu kata kerja. Dan di sini merupakan kata penghubung. Mendapati merupakan kata kerja. Ketiganya, nah kata benda. Kenapa kata benda? Karena merujuk pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian sedang tidur, ini kata kerja. Dan ini termasuk kata penghubung. Ia di sini kata benda. Ia di sini yaitu merujuk pada Yesus. Yesus yang berkata Yesus yang berkata pada murid-muridnya. Kemudian Petrus di sini berkata kepada Petrus, dan sini memiliki dua kata ganti, yaitu kata kerja dan kata benda. Kata ini kata kerja dan Petrus ini kata benda. Kemudian ada Simon yaitu kata benda, kata benda. Sedang tidurkah? Ini sedang tidurkah engkau? Ini merujuk pada pertanyaan yang memerlukan jawaban. Padahal situ Yesus tahu bahwa mereka sedang tidur, tapi Yesus masih menanyakan sedang tidurkah engkau. Kemudian tidakkah engkau sanggup jaga 1 jam? Jadi kalimat pertanyaan menunjukkan emosi. Oke, sini ada ayat yang ke-38, berjaga-jaga dan berdoa merujuk kepada kalimat yang menunjukkan perintah. Supaya kamu di sini merupakan kata ganti orang kedua. Jangan jatuh ke dalam percobaan, di sini masuk ke dalam kata kerja. Roh memang penurut, di sini kata sifat, tetapi dari lain juga kata sifat. Next. Oke, di sini masuk ke dalam ayat yang selanjutnya, itu ayat yang 39. Lalu di sini merupakan kata penghubung. Ia di sini merupakan kata ganti kata benda yang merujuk pada Yesus. Pergi lagi, pergi di sini kata kerja, dan di sini merupakan kata penghubung. Mengucapkan doa yang itu juga merupakan kata kerja, karena mengucapkan ini merupakan kata kerja. Oke, next. Ayat yang ke-40, dan di sini merujuk kepada penghubung. Ketika ia di sini yaitu Yesus
kata benda yang merujuk pada Yesus, kembali pula itu kata kerja, ya di sini juga kata benda yang merujuk pada Yesus, mendapati dan merupakan kata kerja. Mereka di sini kata ganti orang ketiga yang merujuk pada ketiga murid Yesus yang diajar Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, sedang tidur di sini kata kerja, karena tidur itu merupakan termasuk dalam kata kerja. Sebab mata di sini yaitu kata benda. Mereka kata ganti orang ketiga jamak yang merujuk kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masuk dalam kata kerja. Sebab mata di sini yaitu kata benda. Mereka kata ganti orang ketiga jamak yang merujuk kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sudah berat kata sifat, karena mata mereka sudah berat sifat, dan merupakan kata penghubung. Mereka di sini kata ganti orang ketiga jamak yang merujuk kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan. Kayak mereka tidak tahu jawab apa yang mereka harus berikan kepadanya. Padanya ini kata benda yang merujuk pada Yesus. Penyanyi di sini yaitu Yesus. Oke, selanjutnya ayat yang ke-41. Kemudian di sini termasuk dalam penghubung. Ya, di sini termasuk dalam kata benda yang merujuk kepada Yesus. Kembali untuk ketiga kalinya di sini kata kerja, karena kembali ini kayak kata kerja tertutup dalam kata kerja. Dan di sini termasuk dalam penghubung. Berkata di sini kata kerja pada mereka ini termasuk dalam kata ganti orang ketiga jamak yang merujuk pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidurlah di sini kalimat kata yang menunjuk kepada perintah sekarang merupakan keterangan waktu, dan di sini yaitu kata penghubung. Istirahatlah merupakan termasuk dalam kalimat perintah, kata perintah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Nah, keterangan waktu. Nah, kemudian lihat kata kerja, anak manusia kata benda, anak manusia di sini yaitu Yesus. Anak manusia ini yaitu konteksnya Yesus yang ingin diserahkan kepada orang-orang berdosa. Diserahkan kata kerja ke tangan orang-orang di sini yaitu merujuk pada kata benda. Nah, kemudian berdosa. Ini kata sifatnya berdosa. Oke, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-42 di sini, bangunlah merupakan merujuk kepada kalimat yang merujuk pada kalimat perintah, kata perintah. Kemudian marilah, kata yang merujuk kepada ajakan. Kita termasuk ke dalam orang pertama jamak. Pergi merujuk pada kata kerja. Dia merujuk pada kata benda yang merujuk pada Yudas Iskariot, karena di sini dia ini yaitu Yudas Iskariot yang akan menyerahkan Yesus kepada yang akan menjual Yesus. Kemudian dia menyerahkan kata kerja, karena menyerahkan itu termasuk dalam kata kerja. Aku di sini kata benda yang merujuk pada Yesus sudah dekat, merujuk pada jarak. Oke, di sini yang keempat yaitu penafsiran yang keempat yaitu kita akan menentukan kata harfiah dan figuratif. Nah, di sini ada dalam konteks ini saya mengambil satu kata yang saya akan tentukan kata tersebut adalah kata harfiah atau figuratif. Di sini saya mengambil kata cawan. Nah, menurut makna harfiah, makna harfiah, kata cawan ini berasal dari bahasa Latin yang disebut kalix, yang berarti cawan adalah bejana yang tersuci di antara segala bejana. Ialah ada cawan yang menjadi wadah anggur. Kemudian di makna figuratif sendiri yaitu kata cawan atau piala kadang-kadang dipandang sebagai suatu nasib atau penderitaan manusia. Kita dapat lihat di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-9. Di situ Mazmur 75 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa tetapi aku hendak bersama. Ayat yang ke-9, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ sungguh ampasnya yang akan diturut
dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Artinya itu penderitaan manusia. Nah, di sini juga ada minum cawan berarti juga menerima kesengsaraan. Kita dapat lihat dalam Yeremia 49 ayat 12. Yeremia 49 ayat 12. Situ. Oke. Di sini dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan terbebas dari hukuman, tetapi mestinya meminumnya. Meminum ini artinya yaitu mengalami penderitaan. Nah, kita juga dapat lihat di dalam Matius 20 ayat 27. Di sini dikatakan bahwa dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi sebagai hamba kita harus berkorban. Tuhan Yesus datang ke sini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yaitu Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Oke. Kemudian kata cawan. Kata cawan sendiri menurut King James Version. Di sini kata cawan itu berarti cup atau cangkir. Nah, menurut bahasa Yunani, sini bahasa aslinya kata cawan berasal dari kata poterion yang artinya cangkir atau wadah minum. Tetapi di dalam bahasa Indonesia masa kini dapat kata cawan di sini yaitu berarti penderitaan. Nah, kemudian kami mencari di bahasa Jawa, bahasa daerah, kata cawan di sini berarti kesengsaraan. Oke, nah kata cawan berdasarkan konteks yang ada, berdasarkan konteks yang di Markus 14 ayat 32 sampai 42 ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut konteks dari perikop ini, kata cawan di sini diartikan sebagai suatu penderitaan atau kesengsaraan yang akan dilalui oleh Yesus. Jadi di sini sebelum Yesus berdoa ke Taman Getsemani dapat kita lihat di perikop-perikop yang sebelumnya, yaitu Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dengan berbagi minum anggur dan memakan roti. Dari situ dapat diartikan bahwa cawan ini memiliki dua konteks. Yang pertama yaitu cawan yang diartikan sebagai cup atau cangkir. Kemudian yang konteks yang kedua yaitu cawan yang diartikan sebagai penderitaan. Namun dari konteks yang ada, dari konteks dari konteks pasal ini, konteks di Taman Getsemani ini di Markus 14 ayat 32 sampai 42, itu dapat disimpulkan bahwa cawan di sini yaitu penderitaan atau kesengsaraan yang akan dilalui oleh Yesus. Yes. Oke. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu penafsiran genre sastra. Nah, dari perikop ini, dari perikop di Taman Getsemani ini, yaitu di Markus 14 ayat 22 sampai 42, dapat disimpulkan bahwa perikop ini termasuk ke dalam genre naratif, genre sastra naratif. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.